Dina mangsa nu jauh bakal aya waktu nalika tanah Sunda moal ukur jadi pasagiletik di Nusantara. Tapi bakal jadi puser padika tempat pamimpin utama negara badag nu sakitu rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat dimana kita terus berbagi konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Mari terus kita kobarkan semangat belajar, karena belajar bukan sekedar duduk di bangku sekolah, tapi bagaimana kita menyerap makna, nilai, dan hikmah dari setiap peristiwa kehidupan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di balik hamparan hijau tanah Parahyangan yang kaya dengan sejarah dan kearifan lokal, tersembunyi sebuah ramalan kuno yang hingga kini masih menggema dalam sanubari masyarakat Sunda. Ramalan itu berasal dari sosok legendaris, yaitu Prabu Siliwangi, raja besar dari kerajaan Pajajaran, tokoh yang dikenal sakti mandraguna, penuh ulas asih dan mencintai perdamaian. Konon, dalam tapa terakhirnya sebelum beliau moksa menghilang secara gaib dari dunia pana, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan misterius. Dina mangsa nu jauh bakal aya waktu nalika tanah Sunda moal ukur jadi pasagiletik di Nusantara. Tapi bakal jadi puser padika tempat pamimpin utama negara badag nu sakitu rupa. Ini adalah sebuah nubuat yang menyeratkan bahwa suatu hari nanti dari rahim bumi Sunda akan lahir sosok pemimpin besar Indonesia, seorang yang membawa kelembutan, kebijaksanaan, dan keseimbangan alam, sebagaimana nilai-nilai luhur Sunda, yaitu tepat salira, someah, jujur, dan menjaga keseimbangan. Apakah kita sedang menuju masa itu? Hari ini, di tengah hiruk-pikuk politik nasional yang kerap penuh kepentingan dan intrik, muncul satu nama yang menyita perhatian banyak pihak, ya, Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Figur yang tak hanya mengakar kuat dalam kultur Sunda, tapi juga memiliki pesona politik yang unik, ya, membumi, merakyat, dan syarat simbol budaya. Kang Deddy bukan tokoh baru. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, anggota DPR RI, dan kini Gubernur Jawa Barat, provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Ia bukan hanya dikenal, tapi dihormati karena berhasil menampilkan politik yang bersih, komunikatif, dan menyentuh akar budaya masyarakat. Dalam setiap langkahnya, ia menyisipkan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan publik. Gaya komunikasinya kerap mengingatkan kita pada pemimpin masa lalu yang berbicara dengan hati, bukan hanya strategi. Narasi presiden dari Sunda memang tak bisa dilepaskan dari simbolisme. Tapi simbol bukan sekedar cerita tanpa makna. Ia adalah cermin harapan rakyat akan hadirnya pemimpin yang bukan hanya pintar dan kuat, tetapi juga arif dan sejuk. Pemimpin yang tidak sekedar bicara tentang angka, tapi tentang nilai dan rasa. Bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun jiwa bangsa. Namun, tentu saja dunia politik tidak hanya bicara soal simbol dan harapan. Ia juga bicara tentang kapabilitas, elektabilitas, dan momentum. Dan disinilah Kang Deddy memiliki peluang yang tidak bisa diabaikan. Ia bukan hanya representasi dari suku atau wilayah, tapi juga representasi dari nilai-nilai yang mulai hilang dalam politik kita, seperti kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan keberanian untuk berbeda. Jabatan Gubernur Jawa Barat adalah titik pijak yang strategis. Dengan nilai lebih dari 35 juta pemilih, siapapun yang mampu mengelola dan menginspirasi provinsi ini memiliki modal besar menuju panggung nasional. Terlebih, Kang Deddy tampak tak terjebak dalam arus patronase politik lama. Ia memilih jalur sendiri, menyapa rakyat, menyentuh budaya, dan membangun citra melalui kerja nyata. Langkahnya memang tidak gagap gempita, tapi seperti air yang mengalir, ia mengukir jejak yang dalam di hati rakyat. Mungkin sebagian masih melihat ramalan Prabu Siliwangi sebagai mitos, dongeng, atau sekedar romantisme masa lalu. Tapi di balik itu semua tersimpan sebuah kekuatan, yaitu harapan kolektif. Dan jika harapan itu dibarengi kerja keras, kredibilitas, dan dukungan nyata, maka ramalan bisa menjadi kenyataan. Kang Deddy Mulyadi dengan segala kelebihan dan kekhasannya tampaknya sedang menapaki jalan itu, dari tanah Sunda menuju pusat kekuasaan negeri ini.
waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, narasi ini belum usai dan kita semua adalah saksi sejarah yang tengah ditulis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus channel ini, like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.